Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 12 di materi ke-6, yaitu dengan subpokok bahasan limit fungsi trigonometri bagian ketiga bersama Bapak Munadi Nil Iman SPD. Bapak harapkan kalian semua sehat selalu sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, mari kita sama-sama memulai pembelajaran dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materinya masih sama, hanya bagian yang ketiga ya, mengenai nilai limit fungsi trigonometri, yaitu terdapat beberapa cara ya, sudah kita bahas dua cara sebelumnya untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Yang pertama ada cara substitusi langsung, yang kedua pemfaktoran, dan yang kali ini kita akan bahas adalah bentuk dasar limit fungsi trigonometri. Ya, bentuk dasar limit fungsi trigonometri ini digunakan apabila ketika cara substitusi langsung menghasilkan nilai tak tentu ya, 0 per 0, dan juga ketika menggunakan cara memfaktorkan juga tidak dapat menghasilkan hasil yang diharapkan, sehingga kita bisa memanfaatkan bentuk dasar limit fungsi trigonometri. Yang sebelum ke materinya sendiri, ke contoh soal nantinya, kita ingat kembali beberapa rumus dasar untuk mencari persamaan limit fungsi trigonometri dasar, yaitu seperti ini ya. Jadi ingat bahwa bentuk limit fungsi trigonometri dasar ini untuk variabel x mendekati 0. Ini semua untuk materi untuk variabel x-nya yang mendekati 0. Diingat ya, bahwa berlaku hanya untuk sinus dan tangen. Untuk kosinus, apabila tidak ada soal kosinus harus diubah menjadi bentuk sinus ataupun tangen. Ini dia rumus-rumusnya. Kemudian selain itu juga diingat kembali beberapa identitas trigonometri sebagai berikut. Yang pertama ada tangen x adalah sin x bar cos x, kemudian ada sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x, itu nilainya 1. Yang ketiga ada sin 2x adalah 2 sin x cos x, kemudian untuk cos 2x itu bisa berbentuk 3 model ya, ada 1 min 2 sin kuadrat x, ada cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x, ataupun juga bisa berbentuk 2 cos kuadrat x min 1. Nanti disesuaikan dengan soalnya mana yang memenuhi, mana yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima ada tan 2x adalah 2 tan x per 1 dikurang tan kuadrat x. Kemudian yang terakhir ada bentuk penjumlahan sudut, jumlah sudut ya, sin A tambah sin B seperti apa, kemudian sin A kurang sin B, cos A tambah cos B, dan cos A dikurang cos B. Ini dia rumus-rumus yang harus diperhatikan ketika menjawab soal mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, ini ada contoh soalnya, bukan 3 contoh soal ya. Untuk soal 1-2 untuk limit x mendekati 0, untuk soal yang ketiga limit x mendekati 1. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya. Karena untuk soal yang ketiga ini ada campuran antara limit fungsi trigonometri dan limit fungsi aljabar. Dicampur dia. Jadi nanti juga bagaimana cara mengerjakannya. Oke, kita langsung saja ke bagian yang pertama. Ya, ini dia. Kalau ketika bagian pertama ini soal yang nomor 1 kita substitusi langsung, maka akan dapatkan hasil tak tentu. Bentuk tak tentu ya, 0 per 0. Dan ini juga tidak bisa difaktorkan. Sedang faktorkan bentuk faktornya, kemudian untuk cari hasil juga tidak bisa. Hingga kita perlu menggunakan cara yang ketiga, yaitu bentuk dasar limit fungsi trigonometri, yaitu untuk limit x mendekati 0 dari sin x tan x dibagi 2x kuadrat. Ini dia, sehingga kita pasangkan ya sesuai dengan yang kemarin kita bahas, pernah kita sampaikan. Jadi di sini limit x mendekati 0 untuk sin x per 2x kita pasangkan ya. Jadi 2x kuadrat ini x-nya sendiri x kuadrat ya. Ini kita pecah menjadi x dikali x di bagian penyebut di bawahnya.
Kita jadi bagian atas maupun bawah harus punya pasangan masing-masing. Jadi sin X per 2X pasangannya, kemudian tan X per X itu pasangannya. Sehingga dari sana bisa dilihat bahwa A per B ya, rumusnya tadi sudah disampaikan di awal. Jadi A-nya di sini 1, B-nya 2, 1 per 2. Kemudian untuk tan X per X, untuk limit X mendekati 0, maka A-nya di sini koefisien variabel X-nya adalah 1. Kemudian X di sini juga koefisiennya adalah 1. Sehingga 1 per 2 dikali 1 per 1, hasilnya adalah setengah. Sehingga dari soal ini didapat bahwa nilai limit X mendekati 0 dari sin X kali tan X dibagi 2X kuadrat adalah setengah. Itu di contoh yang pertama. Lanjut pada contoh yang kedua. Ya, ini contoh yang kedua. Ketika digunakan substitusi langsung juga didapat bentuk tak tentu. 0 per 0 ya. Sehingga kita dan juga tidak bisa difaktorkan. Ketika difaktorkan pun hasilnya juga tidak memenuhi harapan kita. Sehingga perlu gunakan cara yang ketiga, yaitu bentuk dasar limit X mendekati 0 untuk tan kuadrat X dibagi 1 min cos 2X. Sini dia limit ya, cos 2X sendiri ya, karena ini untuk limit ini yang untuk bentuk dasar yang dibutuhkan adalah kalau tidak tangen adalah sinus. Sehingga dari cos 2X kita ubah dalam bentuk sinus, yaitu cos 2X adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Kemudian, nah ini dia dapatnya tan kuadrat X dibagi 2 sin kuadrat X. Dari mana dapatnya? Ini karena dari 1 dikurang 1, hasilnya 0. Kemudian minnya di sini juga dikalikan dengan min 2 sin kuadrat X. Hasilnya adalah 2 sin kuadrat X. Tahu tadi ya, min ketemu 1 adalah min 1, sehingga 1 kurang 1, 0. Min ketemu min 2 sin kuadrat X adalah dapatnya plus. Ini dia. Sehingga tulis adalah 2 sin kuadrat X untuk bagian bawahnya atau penyebutnya. Kemudian kita gunakan, kita pasang-pasangkan ya. Ya, di sini dia. Ini ada 2 koefisien paling depan. Di sini koefisien yang ada berarti nilai 1 koefisiennya. Jadi 1 per 2. Kemudian tan kuadrat X bisa dipecah menjadi tan X kali tan X. Sin kuadrat X juga bisa dipecah menjadi sin X dikali sin X. Sehingga masing-masing punya pasangan, di mana masing-masing variabel X di sini koefisiennya 1. Sehingga kita ambil, ya 1 per 2, ini di sini dia. 1 per 2, ini punya tan X per sin X, koefisien variabel X-nya adalah 1, 1 per 1, tan X per sin X juga, koefisien variabel X-nya 1, 1 juga di sini, 1 per 1. Sehingga setengah dikali 1 per 1 dikali 1 per 1, hasilnya adalah setengah. Yaitu jadi nilai limit X mendekati 0 untuk tan kuadrat X dibagi 1 min cos 2X adalah setengah. Lanjut pada contoh yang ketiga. Ya, ini dia contoh yang ketiga. Ya, masih juga sama pastinya karena ini jenis-jenis soal untuk yang bisa diselesaikan dengan bentuk dasar limit fungsi trigonometri. Langsung saja di sini bentuk dasarnya. Ya, di sini lihat baik-baik bahwa soalnya ini ada bentuk aljabar biasa, ada yang bentuk trigonometri dengan aljabar sini, dan ini bentuk aljabar. Sehingga perlu disesuaikan. Nah, ini dia. X kuadrat min 4X tambah 3, bagian penyebut ini bisa difaktorkan menjadi X min 3 dikali X min 1. Ini faktor langsung ya. Faktor langsung dari X kuadrat min 4X tambah 3. Ini faktornya. Kemudian dipasangkan jadi limit. Kita baca ya masing-masing sesuai dengan salah satu sifat-sifat limit, yaitu limit X mendekati 1 untuk 5X min 3 dibagi X min 3 dikalikan dengan limit fungsi trigonometri sin X min 1 dibagi X min 1. Nah, ini dia untuk yang limit fungsi aljabar, langsung saja dimasukkan dia, didapat bentuk seperti ini, ganti X-nya dengan 1. 5 kali 1 dikurang 3, kemudian X min 3 menjadi 1 kurang 3. Ini tidak bisa dimasukkan karena hasilnya nanti akan bentuk tak tentu. Sehingga untuk yang ini, untuk bagian jawabannya adalah dapatnya 2 per min 2. Ini dia, atau
bentuknya 2 dibagi min 2 adalah min 1. Ini limitnya belum bisa langsung diselesaikan. Ini nggak bisa diselesaikan langsung ya, karena bentuk dasar itu untuk x mendekati 0. Ini x mendekati 1, belum bisa langsung dipakai. Bagaimana kemudian lanjutannya? Ya, kita harus proses untuk kita misalkan t adalah x min 1 buat pemisalan. Sehingga x akan menjadi t tambah 1. Jadi min 1 ya, min 1 di sini kita pindah ke sini ya. T plus 1 jadinya min 1 pindah menjadi plus t plus 1 sama dengan x, atau ditulis x adalah t plus 1. Akibatnya tadi di soal ada kan x mendekati 1 ya. Di soal tadi dia x-nya mendekati 1, akibatnya untuk x mendekati 1, nah di sini dia x-nya diganti dengan x plus 1 ya, t plus 1. Jadi x mendekati 1, x-nya sendiri adalah t plus 1 mendekati 1. Kemudian pindahkan satunya ke ruas kanan menjadi min 1 ini ya. 1 kurang 1 hasilnya 0. Ya, sehingga t mendekati 0. Sehingga bagaimana bentuknya? Nah, sehingga untuk soal ini di mana pada jawaban slide sebelumnya didapat bentuk akhirnya min 1 dikali limit x mendekati 1 untuk sin x min 1 dibagi x min 1 yang dibentuk jawaban terakhir di slide terakhir kemarin tadi ya. Di slide terakhir tadi, sehingga kita ubah x min 1 ingat itu adalah t ya. Nah, di sini dia sin t dibagi t. Kemudian x mendekati 1 menjadi t mendekati 0 sesuai dengan yang ini dia tadi. T mendekati 0, sehingga ini sudah bisa berbentuk berupa bentuk limit fungsi trigonometri dasar. Untuk dasarnya dia, sehingga bisa digunakan aturan-aturan yang dipakai sebelumnya, yaitu koefisiennya t, yaitu koefisien dari t dan t ini adalah 1 ya, sama-sama 1, sehingga 1 per 1. Min 1 dikali 1 per 1 nilainya adalah min 1. Sehingga jawaban akhirnya adalah nilai limit x mendekati 0 untuk soal ini adalah min 1. Dia hasilnya min 1, itu jawabannya dia. Baik, itu dia yang bisa Bapak jelaskan untuk pertemuan ini. Untuk tugasnya ada 6 soal, untuk tugas 6 ini ada 4 soal ya. Silakan dikerjakan seperti biasa. Dan sekian dari Bapak. Bapak ucapkan selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.